Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya dari MBSB dengan NIM 2416030038. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang himpunan. Definisi himpunan yaitu suatu himpunan atau kumpulan diartikan sebagai kumpulan atau kelompok suatu objek atau unsur yang dirumuskan secara tegas dan dapat dibedakan dengan kata lain. Yaitu sebagai contohnya, jika suatu himpunan 3 kota di Sumatera Barat, yaitu Padang, Pariaman, dan Solo. Maka K-nya sama dengan Padang, Pariaman, dan Solo. Dan tiap objek yang secara kolektif membentuk satu himpunan disebut dengan unsur atau elemen. Berikut penulisan matematis atau notasi dengan simbol. Yang pertama yaitu ada simbolnya, ini tentang E, yaitu elemen atau unsur, bisa juga disebut dengan anggota. Yang kedua yaitu C, disebut dengan bagian. Yang ketiga yaitu sama dengan beranggotakan jenis dan atau jumlah yang sama. Kalau E yang ada tandanya seperti ini, yakninya itu disebut dengan bukan elemen dari himpunan. Dan yang kelima yang ada tandanya juga seperti ini, yaitu disebut dengan bukan bagian dari himpunan. Yang keenam sama, yaitu bukan sama dengan tidak sama dengan himpunan gitu. Misalnya kayak P elemen dari A. Yang kedua yaitu P elemen himpunan B. Sama dengan yang ini, A bukan elemen dari himpunan B. Dan kita langsung saja masuk kepada himpunan kosong. Suatu himpunan dengan tidak ada unsur atau elemen di dalamnya disebut dengan himpunan kosong. Notasi dari himpunan kosong adalah 0 ini. Sebagai contohnya, contoh A sama dengan karena tidak akan pernah ditemukan X kuadrat ditambah 1 tersebut memiliki hasil sama dengan 0. Maka himpunan dari A ialah himpunan kosong. Yang masuk ke cara penyajian himpunan. Yang pertama yaitu cara daftar. Cara daftar yaitu dengan cara mencantumkan seluruh objek yang menjadi anggota himpunan tersebut. Contohnya yaitu seperti himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua yaitu ada caranya, yaitu dengan cara kaidah. Cara kaidah yaitu dengan cara karakteristik dari anggota himpunan tersebut. Baiklah, kita masuk ke sistem bilangan. Pembagian yang pertama yaitu pembagian jenis bilangan. Ada bilangan nyata, ada bilangan khayal.
nyata, irasional, rasional, bulat, dan pecahan. Bilangan nyata yaitu bilangan yang sifatnya jelas, positif atau negatif. Yang kedua yaitu bilangan khayal, yaitu bilangan yang sifatnya tidak jelas. Akar pangkat genap sebuah bilangan negatif. Seperti 2x min 2 sama dengan 2 atau min 2. Hasilnya bisa menjadi positif atau negatif. Irasional, bilangan irasional adalah pembagian dua bilangan yang hasilnya berupa pecahan yang desimalnya tidak terbatas, seperti 10/3 sama dengan 3,333. Yang ini adalah desimal tidak terbatas. Yang terakhir yaitu tentang rasional. Rasional adalah pembagian dua bilangan yang hasilnya berupa bilangan bulat atau bilangan desimal yang terbatas. Desimal terbatasnya yaitu 10/5 sama dengan 2, atau 5/10 sama dengan 0,5 desimal tak terbatas. Ini desimal terbatas. Desimal terbatas. Lalu 3/4 sama dengan 0,75. Kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat positif. Yang pertama yaitu ada bilangan asli. Ya, bilangan asli yaitu tidak termasuk 0. Kalau bilangan cacah itu termasuk 0. Bilangan prima, bilangan yang habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke operasi bilangan. Yang pertama ada yaitu kaidah komutatif. Kaidah komutatif adalah penjumlahan dua bilangan. Jika urutannya dirubah maka hasilnya akan tetap sama. Seperti A ditambah B sama dengan B tambah dengan A. Misalnya 7 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 7 sama dengan 11. Yang kedua yaitu tentang kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif adalah penjumlahan dua atau lebih bilangan, pengelompokannya diubah maka hasilnya akan tetap sama. Seperti A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Yang ketiga yaitu kaidah distributif. Kaidah distributif adalah A ditambah B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Misalnya 5 ditambah 4 tambah 3 sama dengan 5 kali 4 ditambah 5 kali dengan 2 sama dengan 20 ditambah 10 sama dengan 30. Selanjutnya yaitu kaidah pembatalan. Kaidah pembatalan adalah jika jumlah A dan C sama dengan jumlah B dan C maka A sama dengan B. Misalnya A sama dengan 5, B sama dengan 5 dan C sama dengan 3. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 5 tambah 3 sehingga 5 sama dengan 5 atau lebih singkatnya yaitu A sama dengan B.
Yaitu selanjutnya unsur penyama. Unsur penyama adalah dalam penjumlahan atau pengurangan bilangan 0 sebab jumlah selisih antara suatu bilangan tertentu dan 0 adalah bilangan itu sendiri. A ditambah 0 sama dengan A. Contoh 4 tambah 0 sama dengan 4, atau 15 ditambah sama dengan 15. Selanjutnya yaitu tentang kebalikan. Kebalikan yaitu setiap bilangan nyata mempunyai sebuah balikan penambah jumlah antara bilangan tertentu dan balikannya penambahnya adalah sama dengan 0. A ditambah A sama dengan 0. Contohnya 3 tambah sama dengan 0. Bilangan min 3 ini disebut balikannya penambah dari 3 atau negatif dari 3. Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan adalah jumlah dari dua bilangan positif adalah sebuah bilangan positif baru yang nilainya lebih besar. Yang pertama yaitu plus A ditambah plus B sama dengan plus C. Contohnya kayak 10 ditambah plus 15 sama dengan plus 25. Atau negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif C. Atau plus A ditambah negatif B sama dengan plus C, atau setara A besar dari B. Yang keempatnya negatif A ditambah B sama dengan negatif C, atau setara dengan A kecil dari B. Yang kedua yaitu operasi pengurangan. Misalnya A dikurang B sama dengan C. A besar dari B. Atau A dikurang B sama dengan min C. A kecil dari B. Cara kedua, ini B, yang B nya min A dikurang min B sama dengan min C, atau A besar dari B. Yang selanjutnya yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian pertama yaitu A dikali B sama dengan C. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang B min A dikali min B sama dengan C. Contohnya min 4 dikali min 2 sama dengan 15 sama dengan 8. Yang C plus A dikali min B sama dengan min C. Contohnya yaitu plus 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Selanjutnya yaitu tentang pangkat, akar, dan logaritma. Pertama yaitu tentang pangkat.
eh, pangkat. Yang pertama itu kaidah dalam pangkat. Pertama, X 0 sama dengan 1. Yang kedua, X1 sama dengan X. Ketiga, 0, 3 sama dengan 0. Empat, X A kurung pangkat B sama dengan X pangkat A kali B. Contohnya 5 pangkat 2 ke 3 sama dengan 5 pangkat 6. Selanjutnya itu hasil kali dari bilangan basis sama tetapi pangkatnya berbeda. Pangkatnya ditambah. Misalnya kayak X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan 6. Sama dengan X pangkat A ditambah dengan B. Contohnya kayak 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4, kita coret 3 sama dengan 3/6. Selanjutnya yaitu akar. Kaidah pengakaran bilangan yang pertama, 1 akar 6X sama dengan X1/6. Contohnya 6/5 sama dengan 51/3. Yang kedua, akar 6 X sama dengan X 6. Contohnya kayak 4 pangkat 2 sama dengan 4/2/4. Tentang logaritma. Kaidah logaritma yang pertama, X log X sama dengan 1. Contohnya 10 log 10 sama dengan 1. Yang kedua, X log X A sama dengan A. Contohnya 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2. Yang ketiga, X log M pangkat A sama dengan A X log M. Contohnya 10 log 100 pangkat 2 sama dengan 2 10 log 100 sama dengan 2 10 log 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 10 log 10 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Atau yang keempat, X log M dikali N sama dengan X log M ditambah X log N. Contohnya
10 log kurung 100 kali dengan 1000 sama dengan 10 log 100 ditambah 10 log 1000 sama dengan 10 log 10 pangkat 2 tambah 10 log 10 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 1 tambah 3 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang deret. Deret terbagi menjadi dua, yaitu tentang deret hitung, dan deret ukur. Kita masuk semua, yaitu tentang deret hitung. Pembeda, selisih bilangan, dengan bilangan sebelumnya. Pembeda sebut dengan B. Deret hitung nilai suku Kn jumlah suku Kn nilai suku Kn. Rumusnya itu Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Keterangannya, A adalah suku pertama, N indeks suku, B pembeda, dan Sn adalah suku Kn. Contohnya misalnya kayak 7, 12, 17, 22, 27, 32. Yang kita cari yaitu tentang S11 sama dengan titik-titik dan S19 sama dengan titik-titik. Maka kita akan mencari S11 adalah, kita sesuaikan dengan rumus 7 ditambah 11 dikurang dengan 1 dikali dengan 5 sama dengan 7 ditambah 10 dikali 5 sama dengan 7 ditambah dengan 50 sama dengan 7 tambah 50 57. Jadi suku 11 nya adalah 57. Lalu kita cari yaitu tentang S19. Kita sesuaikan dengan rumus yaitu 7 ditambah 11 dikurang 1 dikali dengan 5 sama dengan 7 ditambah 18 dikali 5 sama dengan 7 ditambah 90 sama dengan 97.
Eh, contoh keduanya yaitu 97, 87, 77, 67, 57. Yang disuruh cari suku 10-nya titik. Nah, kita selesaikan. S 10 sama dengan 97 7 ditambah 10 dikurang 1 kali min 10 sama dengan 97 ditambah 9 kali min 10 sama dengan 97 ditambah min 90 sama dengan 7. Itu kita masuk kepada jumlah suku KN. Jumlah nilai dari suku pertama sampai satu yang bersangkutan. Rumusnya J N sama dengan SI. Contohnya J 10 sama dengan S tambah S2 ditambah S3 ditambah titik-titik S10. Yang kedua J N sama dengan N per 2 kali A ditambah SN. Contohnya J 8 sama dengan 8 per 2 kali A tambah dengan SN. 3 yaitu rumusnya JN sama dengan N per 2 kali A ditambah N dikurang 1 kali B. Atau yang keempat JN sama dengan N dikali A ditambah N per 2 di N dikurang 1 dikali dengan B. Contohnya 5, 10, 15, 20, 25. Beda sama dengan 5. Ditanya J 5. Nah, kita jawab J 5 sama dengan S1 ditambah S2 tambah S3 tambah S4 ditambah dengan S5 sama dengan 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 ditambah 25 sama dengan 75. Hasil yang dapat 75 ini kalau digabung dengan seluruh pakai rumus seluruh yang ada di sini ini, hasilnya akan tetap mencapai angka 75 ini. Baiklah, kita langsung masuk ke deret ukur. Baiklah, kita masuk ke deret ukur. Deret ukur itu perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali Pn dikurang 1. Keterangannya A sama dengan suku pertama P sama dengan pengganda.
pengganda, dan N adalah indeksku. Contohnya, tentukan suku ke-10 dari 10 deret ukur 2, 6, 18. Kita bahas yaitu R nya itu adalah rasionya sama dengan 6/2 sama dengan 3. A nya sama dengan 2, jadi kita masukkan ke dalam rumus, yaitu UN sama dengan A dikali R kurang 1 U 10 sama dengan 2 kali 3 10 pangkat 10 kurang 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9 sama dengan 2 16 683 sama dengan 3 9 3 6. Nah, sekian pembahasan materi dari saya.